saya Chandra Cakiput masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview satu sinergi tim lagi dari Ancestor. Masih bagus sekali karena memang Ancestornya adalah terbaru juga. Namanya adalah Linnaeus and Cerberus. Ini adalah salah satu tanker terbaik ya. Kalau sekarang kalian lihat video saya bulan 2 tahun 2025, tanker terbaik dipegang oleh namanya Adalet Cliff Breaker ya. Jadi yang pertama itu adalah ada tanker terbaik lagi, sama-sama tank ya, dan ini masih terbaru, masih muncul, masih 1 bulan ya. Ini satu review untuk si adaletnya ya ini. Nah itu adalah tanker terbaik. Nah ini tanker terbaik nomor 1. Kalau yang nomor 2 namanya adalah Linnaeus and Cerberus. Jadi dia duo tanker terbaik ya. Yang satu di defender, yang satu di attacker untuk di push trophy. Sangat bagus sekali. Nah, dua tanker ini memiliki sinergi tim semuanya. Kita akan bahas sinergi tim dari Linnaeus and Cerberus, yaitu tanker kedua terbaik di Monster Legends di era sekarang ya. Nah, sinergi tim kita akan bahas untuk Blincaurnya, karena untuk Blastrodon sama Linnaeus sudah kita bahas. Kita akan review untuk Blincaurnya ya. Nah ini belum tak kasih makan ya, kita langsung kasih makan dulu untuk sinergi timnya. Oh, untuk si Blincaur ini dia adalah attacker ya. Jadi untuk tankernya nanti Ancestor, terus sinergi timnya double attacker. Jadi 2 attacker, 1 tanker. Nah itu ya. Kita akan bahas-bahas untuk skill-skillnya, sama fungsi-fungsinya, fungsi sinergi tim, fungsi relik, fungsi rune, fungsi pokoknya yang cocok untuk ini ya. Kita review untuk skill-skillnya juga. Kita bahas apa fungsinya sih, kenapa menjadi sinergi tim, sinergi tim itu apa ya. Kita akan bahas semuanya ya. Nah seperti biasa yang tak pakai skillnya itu yang paling sering dipakai sama pemain Monster Legends ya, yang ada bintang-bintangnya itu yang pasti. Nah kalau mau kalian ganti silahkan. Nah ini untuk battle role-nya atau spesialisnya dia adalah attacker yang berelemen tanah ya, dengan kebal dari blind, itu dari trade-nya, dan juga damage boss atau penambahan kerusakan di skill. Nah untuk Blincaur ini karena attacker ya, kita langsung bahas untuk urutan kerusakan itu sebenarnya ada 5. Jadi harus paham juga untuk attacker itu ada berapa urutan kerusakan, biar kita tahu damage-nya itu berapa besar sih. Nah kayak gitu ya, ada 5 dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama low, moderate, heavy, massive, dan insane. Nah itu adalah urutan kerusakan. Sedangkan penambahan urutan kerusakan ada 4. Beda ya, urutan kerusakan ada 5, kalau penambahan kerusakan ada 4. Betul nggak tadi? Urutan kerusakan ada 5, penambahan kerusakan ada 4. Nah itu yang pas ya. Penambah kerusakan sekarang. Yang pertama adalah SC Boost Damage, itu nambah 25% kerusakan. Yang kedua adalah Damage Boss, itu penambahan 50%. Yang ketiga adalah Double Damage, itu penambahan 200% atau 2 kali lipat kerusakan. Nah yang ketiga ini yang terbaik itu adalah Triple Damage, dimana Triple Damage itu memberikan kerusakan dikalikan 3 ataupun 3 kali lipat. Nah seperti itu ya. Blincaur hanya berelemen tanah ya, karena memang masih era terbaru. Sangat-sangat disarankan kalau memang mau dipakai attacker di push trophy masih boleh sebelum punya Ancestor ya. Jadi kalau kalian punya Blincaur gratisan ya, saya pemain gratisan juga bisa mendapatkan Blincaur. Ini saya pemain gratisan free ya. Jadi untuk Blincaur ini attacker kalau mau dipakai di push trophy boleh, karena push trophy itu mementingkan speed. Jadi 3 era terbaru itu dipakai bagus ya. Jadi apalagi sekarang eranya masih era feral ya, dan juga Blincaur ini era feral ya, sangat-sangat disarankan ya. Nah untuk elemennya tanah, elemen tanah itu akan lemah terhadap elemen kegelapan. Maka jika ada attacker musuh yang elemennya kegelapan, tidak saya sarankan menggunakan si Blincaur. Kenapa? Nanti Blincaur kalau dipukul musuh akan menerima damage berlebih. Memang ada tanker yang terbaik di sini. Ini berfungsi sangat melindungi, hanya saja kalau monster musuhnya punya trait seperti Pierce ataupun Coldblood, nanti juga tetap saja masuk ke Blincaurnya. Itu juga kasihan nanti ya Blincaurnya kalau kena pukulan. Oke, sekarang kita bahas untuk evolving trait yang pertama. Dia kebal dari blind. Bagus sekali. Bagus sekali. Kalian tahu kenapa saya bilang bagus sekali? Karena Ancestor sekarang itu sudah banyak sekali trait yang memiliki kebal dari kontrol. Jadi sangat-sangat banyak juga support Ancestor yang menggunakan skill seperti
memberikan efek kontrol ya. Contoh freeze, stun, possession, corruption, fear, baby reservasi. Nah kalau terakhirnya musuh kebal dari kontrol kan nggak bisa dikasih kayak gituan. Makanya support ancestor sekarang banyak sekali yang menggunakan efek debuff, yaitu total blind, yaitu cara mereka untuk menggiring jalannya pertandingan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dia akan kebal dari blind, tidak bisa dibutakan, itu bagus. Jadi dia kalau diserang oleh Mater Ganesha aman ya, aman. Ataupun oleh siapa ya, Anwir Pinecraver itu aman juga ya. Hanya saja Cursed Countdown-nya tetap masuk, atau removal stamina tetap masuk ya. Mungkin nanti bisa diakalin pakai relic sama efek-efek lain ya. Nah, Blindsaur ini untuk level 110 sudah memiliki cooldown immunity, dimana dia akan kebal dari skill-skill yang bisa mengaktifkan skill cooldown. Contoh, skill 1 mempunyai cooldown 2, skill 2 mempunyai cooldown 1, skill 3 mempunyai cooldown 1, skill keempat mempunyai cooldown 1. Oh, ini bisa dibilang cooldownnya itu sangat rendah sekali, jadi sangat bagus untuk skill-skillnya ya. Dan kerusakannya juga besar. Ini sangat-sangat bagus menurut saya ya. Nah, is the best pokoknya ya. Nah, kalau untuk cooldown immunity sangat-sangat bagus lah ya. Kalau kalian tahu ada monster-monster seperti Ancestor, seperti siapa ya namanya, Teton Tide Baron, ini kan bisa mengaktifkan cooldown ya. Nah, aktif cooldown all enemies, jadi mengaktifkan semua skill. Kalau skillnya diaktifkan, kita nggak bisa pakai skill, harus isi stamina, itu kan repot, nunggu skillnya cooldownnya ngisi lagi. Nah, daripada kayak gitu ya, jadi trade-nya ini bagus menurut saya, cooldown immunity. Untuk level 130 ke atas, trade-nya dia mendapatkan stamina regenerasi. Nah, ini hanya saja untuk diri sendiri. Nah, stamina regenerasi ini berfungsi sebagai saat Blindsaur ini mendapatkan giliran yang pertama ya, saat Blindsaur mendapatkan giliran, maka Blindsaur itu mengaktifkan trait yang namanya stamina regenerasi, berfungsi sebagai mengisi stamina sebesar 20% dari total stamina setiap giliran selama 3 giliran ya. Jadi gitu, setiap di awal giliran Blindsaur langsung mendapatkan efek stamina regenerasi. Bagus sekali ya. Nah, kalau untuk skill-skillnya mungkin kita bahas di Dengwon sekalian diuji coba ya, untuk skill-skillnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Untuk skill-skillnya kita nanti bahas di Dengwon sekalian diuji coba ya. Untuk efek-efeknya itu yang paling penting. Kita langsung bahas ke bawah, special skill ataupun ultimate mungkin teman-teman bilangnya. Unstoppable instinct. Jadi instingnya itu tidak bisa dihentikan. Bagus namanya. Dan ini bisa diketahui untuk skill ataupun special skillnya itu kerusakannya lumayan besar sekali ya. Kalian bisa lihat tadi udah tak sebutin untuk urutan kerusakan. Dia mematikan semua trait untuk semua musuh. Jadi trait seperti ini kan pelindung ya. Contohnya kan ini pelindungnya si Blindsaur. Jadi dia akan kebal dari skill yang mempunyai blind, kebal dari skill yang mempunyai efek cooldown aktivasi. Nah, itu kan pelindung ya. Ini pelindung namanya. Nah, kalau special skillnya nyala, dia mematikan semua traitnya musuh seperti ini. Dimatikan selama 3 giliran. Bisa dibilang nanti semua musuhnya tidak punya pelindung sama sekali selama 3 giliran ya. Jadi dia mematikan semua pelindung semua musuh trait disable ini selama 3 giliran. Setelah itu musuhnya setelah tidak punya pelindung, dia diberikan kerusakan very heavy. Karena sebetulnya itu heavy itu urutan ketiga, bisa dibilang sedang ya. Urutan kerusakannya sedang, hanya saja ada very-nya. Jadi sedang mendekati ke besar, 3,5 hitungannya ya. Nah, kayak gitu. Dia memberikan kerusakan urutan 3,5 atau sedang mendekati ke besar ya, very heavy, berelemen tanah untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek kontrol masing-masing berupa Megastun. Megastun itu kalau kalian belum tahu fungsinya adalah semua monster musuh yang terkena Megastun akan kalah dalam 2 giliran. Nah, itu di waktu itu musuh nggak ambil giliran selama 2 kali, kalian bisa mukulin sepuasnya musuhnya sampai musuhnya cepat mati ataupun memperbanyak tortur ataupun efek-efek debuff ya. Jadi kita pukulin seenaknya. Nah, untuk desainnya asli ini saya sangat suka sekali. Hanya saja dia nggak punya tangan ya kayaknya. Kenapa? Kalau dinosaurus itu kan biasanya ada tangan kecil kayak gitu, ini nggak ada sama sekali. Dan ini blind ya. Blind itu namanya apa ya? Blind itu artinya buta kan. Blindsaur, mungkin ini dinosaurus yang buta ya, ini nggak punya mata, entah malah dikasih batu itu entah kenapa.
dan ada ini. Ih, bagus ya, tapi ya bagus. Kita lihat untuk efek-efeknya dahulu. Blinsaur. Nah, di mana Blinsaur? Blin. Kayak gimana? Keluar anak-anaknya. Yes, yang penting nggak nyembur jigong ya ultimate-nya ya. Nah, terus jarak dekatnya digigit jarak dekatnya ya. Nah, itu untuk attack-nya. Kita akan bahas untuk mana tadi, dari mana? Oh, ini sudah ya. Kerusakannya sedang mendekati kebesar, mematikan pelindung semua musuh, dan kerusakannya untuk semua musuh juga, dan memberikan efek kontrol berupa Megastun untuk semua musuh. Itu adalah inti dari spesial skillnya. Nah, ini reliknya saya suka sekali. Bisa memberikan efek tortur tambahan 2 biji langsung. Jadi untuk ancestornya tadi namanya sinergi timnya adalah Linnaeus Ensaberus. Kalian bisa pakai reliknya yang versi ancestral. Nah, untuk sinergi timnya ini bisa pakai yang obsidian saja ya. Obsidian saja karena memang reliknya M ya. Kalau mungkin mau kalian pakai satu tim atau sinergi timnya, ini tak sarankan namanya Torvak emas. Ini berfungsi sebagai kalau salah satu rekan tim kita ada yang staminanya di bawah 50%, langsung diberikan stamina ya. Ini bisa dipakai 2 kali, jadi bisa mengisi stamina. Itu pasif yang pertama. Pasif yang kedua adalah setelah dia memberikan kerusakan, dia memberikan efek tortur tambahan berupa curse jika darah musuhnya di atas 50%. Contohnya dia memberikan kerusakan dengan skill pertama ya. Ini kerusakannya kan untuk semua musuh, multiple enemies. Jika darah semua musuhnya setelah diberikan kerusakan oleh Blinsaur, darahnya masih di atas 50% semuanya, maka diberikan efek tortur tambahan berupa curse semua monster. Bagus sekali. Nah, jadi ini berfungsi sebagai ya mengisi stamina dan juga spesialis memberikan tortur juga, bisa dipakai 2 kali. Nah, untuk relik yang kedua namanya adalah Volcanic Traps. Ini yang paling tak sarankan ya. Nah, pasif yang pertama, jika staminanya siapa ini namanya Blinsaur di bawah 50%, dia langsung otomatis memberikan kerusakan tambahan untuk semua musuh berelemen magic damage ya, magic damage. Nah, itu pasif yang pertama. Ini bisa dipakai 3 kali pasif yang pertama. Untuk pasif yang kedua, dia setelah mendapatkan giliran langsung memberikan semua efek tortur ke semua musuh acak. Entah itu Drowned, Bleeding, Nightmare, Quicksand, Electrified, Sunburn, Sunstorm, Curse, Repentance, dan lain-lain ya. Jadi semua tortur pokoknya diacak salah satu dan semuanya dibagi-bagi. Contoh monsternya ada 3 monster musuh, jadi langsung diberikan acak satu tortur kayak gitu ya. Ini pasif kedua bisa dipakai 2 kali juga. Jadi 1 kali serangan Blinsaur langsung bisa memberikan efek 2 tortur tambahan. Contoh, dia memberikan kerusakan ke semua musuh dengan skill ke-1, maka langsung memberikan efek course dan juga random atau acak tortur juga semua musuh. Bagus sekali ya. Nah, itu adalah combo untuk reliknya menurut saya. Nah, kalau reliknya ini tadi yang pertama namanya adalah Torvak emas, yang kedua adalah Volcanic Traps. Itu yang paling tak sarankan untuk Blinsaur. Nah, kalau untuk rune mungkin ini bisa dibuka kalau ada event pembukaan slot rune. Sekarang masih 15. Kalau ada event pembukaan slot rune itu adalah diskon 50%. Setiap 3 minggu 1 kali ada event seperti itu dan nggak ada pemberitahuannya. Jadi kalian sering-sering ngecek saja monsternya ini di slot rune-nya, kalau ada diskon langsung dibuka saja. 15 nanti akan jadi 8, 25 akan jadi 13 gems ya. Itu bukanya. Kalau sudah kebuka semuanya dikasih rune 2 merah 1 kuning. Yang paling tak sarankan seperti ini, kalau mau dipakai sinergi tim ya, karena memang eranya masih baru juga, dikasih level 8 atau level 9. Yang paling tak sarankan level 9 kalau mau dipakai sinergi tim. Kalau mungkin mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari ya mungkin level 7 sama 8 boleh ya. Level 7 sama 8 itu boleh. Kalau level 9 itu mungkin mau dipakai di push trophy boleh ya. Itu yang paling tak sarankan. Nah, contoh pakai level 9 ini 2 biji merah dan yang satunya kuning, seperti ini juga levelnya sama ya. Itu jadi 1 kuning 2 merah. Kalau mungkin ada yang bertanya, "Bang, mau tak pakai jangka lama di push trophy ataupun di
di Cavern of Assassin runnya mau tak mutate atau tak mutasi bang, yang bagus itu dimutasi dengan apa? Semuanya dimutasi dengan penambahan darah ya, karena tadi 2 merah 1 kuning ya, ini 2 nanti. Nah itu dimutasi dengan yang warna hijau paling atas ya, dan juga yang kuningnya juga sama yang paling atas. Kenapa kok kayak gitu? Karena Blincaur ini lemah terhadap elemen kegelapan dan juga darahnya tipis karena dia attacker bukan tanker ya. Jadi rawan sekali kalau dipukul oleh attacker musuh yang berelemen kegelapan, dia bisa langsung mati karena strong elemen. Jadi kalau kayak gitu sangat disayangkan dia nggak dapat giliran nanti kalau mati ya. Jadi bisa diakalin dengan mutasi rune. Jadi dia menambahkan ketebalan darah juga. Itu yang paling tak sarankan. 2 merah 1 kuning, semuanya dimutasi dengan penambahan darah. Kita langsung bahas saja di Dengwons, mungkin dicoba di sini ya. Diuji coba di sini saja, itu sudah paling worth it menurut saya. Nah, kita langsung pakai sinergi tim saja ya. Cerberus, terus Blastrodon, Blincaur ya. Nah, kalian bisa lihat untuk satu sinergi tim itu ada efek-efeknya seperti ini ya, kuning. Contoh tak ganti yang lain, itu nggak ada kuning-kuningnya. Nah, nggak ada kan ya? Nggak ada efek-efek seperti cahaya, apalagi rarity-nya nggak rarity M, makanya seperti ini. Nggak rarity A. Nah, nggak ada kuningnya namanya juga. Kalau satu sinergi tim itu ada namanya ya, ada namanya dan juga ada efek-efeknya. Ini nanti ada mahkotanya, berarti ini adalah ancestornya atau rajanya ya, seperti itu. Kita akan coba fight. Nah, saya recharge dulu karena memang kita apa ya, reviewnya Blincaur. Nah ini efeknya bagus sekali. Skill pertama Saurian on the loose, artinya loose itu apa? Bukan kalah ya, kalau loose ini bukan kalah kayaknya. Nah ini dia memberikan kerusakan heavy, bisa dibilang sedang ya, urutan ketiga untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya udah kayak gitu doang ternyata. Hanya saja dia menghilangkan semua efek tortur yang dimiliki untuk dirinya sendiri. Contoh, Blincaur memiliki tortur yaitu Nightmare ataupun Drowned, Quicksand di dirinya. Setelah dia menggunakan skill 1, dia langsung menghilangkan efek tortur di dirinya sendiri. Jadi dia bisa memberikan kerusakan ke musuh dan juga bisa bersih-bersih tortur untuk dirinya sendiri. Tortur saja ya, bukan efek debuff, bukan efek kontrol. Nah itu ya, jadi dia hanya menghilangkan semua efek tortur untuk dirinya sendiri kalau pakai skill 1. Dan skill satunya ini bisa dikombo dengan reliknya tadi, jangan lupa Torvagmas dan juga Volcanic Traps ya. Sama ini si siapa namanya ini, si Cerberus juga menggunakan apa ya ini namanya, Volcanic Trap. Nah ini ya Volcanic Trap, sama ini juga sama, tadi menggunakan 1. Nah ini stamina nya 55, cooldown-nya 2, bagus sekali kombonya, sangat-sangat pas. Skill kedua dia memberikan kerusakan sedang kembali berelemen tanah untuk 1 musuh saja. Setelah itu dia mendapatkan efek double damage ya, ini urutan ketiga untuk urutan kerusakan penambahannya ya. Double damage berarti 2 kali lipat. Setelah Blincaur menggunakan skill yang kedua, maka skill ketiganya akan bukan skill ketiga sih, dia setelah menggunakan skill kedua di giliran selanjutnya dia mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 2 kali lipat. Contoh ya, contoh dia memberikan kerusakan dengan skill kedua, setelah itu dia mendapatkan giliran lagi entah pakai skill manapun. Nah itu kalau kerusakannya diberikan ke musuh, contoh memberikan kerusakan 1B, maka dikalikan 2 jadi 2B ya, seperti itu ya. Ini stamina 38, cooldown-nya 1, sangat-sangat hemat, sangat-sangat friendly sekali. Kenapa saya bilang sangat friendly? Karena stamina-nya itu irit, cooldown-nya juga cuma 1 ya, itu yang sangat bagus dan efeknya bagus. Kerusakannya pun bisa dibilang besar juga ya, karena mendapatkan efek double damage juga. Ini sangat bagus, saya sangat suka untuk skill-skillnya, beneran asli ya. Nah skill ketiga ini dia memberikan efek double life ataupun double healing. Jadi ini berfungsi sebagai ya, ini untuk dirinya sendiri untuk skill ketiga. Ini stamina juga irit sekali, cuma 36, cooldown-nya juga cuma 1, irit sekali. Nah ini double life berfungsi sebagai, ini kan darahnya 63.000. Kalau pakai skill ketiga darahnya nanti didobelkan langsung menjadi berapa, 12.600 berarti 1 juta. Pokoknya dikalikan 2 lah. Contoh darahnya dia 1 juta, maka jadi 2 juta selama 3 giliran. Nah kayak gitu ya. Jadi double life itu kayak gitu. Itu adalah fungsinya
skill ketiga. Jadi dia mempertebal darahnya sendiri ya. Bagus, saya sangat suka untuk skill ketiganya. Irit stamina, cooldownnya juga sedikit, efeknya bagus. Nah itu. Nah ini dia juga memiliki pasif lagi. Jadi dia memberikan efek double healing. Contoh, karena dia sinergi tim dengan siapa namanya, Linnaeus and Cerberus. Dan salah satu skillnya Linnaeus and Cerberus ini bisa memberikan efek regenerasi darah ya. Dimana regenerasi darah itu berfungsi sebagai memberikan penyembuhan darah sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Kan kayak gitu. Nah, kalau sebelumnya Blinsaur ini menggunakan skill ketiga, udah dapat double life dan juga dapat double healing. Yang sebelumnya penyembuhannya setiap giliran yang diberikan oleh skillnya si siapa ini, Linnaeus and Cerberus, cuma 20% menjadi 40% dan juga dikalikan double lagi menjadi 8 kali lipat. 8, bukan cuma 4, 8. Kenapa saya bilang 8? Sebelumnya kan life-nya atau darahnya ini kan udah dikali 2. Jadi tebel banget ya, tebel sekali. Jadi penyembuhannya juga semakin banyak karena memang double healing, double penyembuhan ya. Karena dari sini pasifnya skillnya 20% didobelkan menjadi 2 kali lipat ya, double healing. Jadi 40%. Karena darahnya semakin tebal, maka 40% setiap darahnya itu kan semakin banyak juga. Semakin tebal darahnya, semakin banyak juga penyembuhan darahnya. Bang, kalau kayak gitu kok runnya nggak dikasih penambahan darah saja biar tebelnya? Itu keliru. Kenapa keliru? Karena Blinsaur adalah spesialis attacker, bukan tanker ya, bisa diingat kayak gitu. Jadi ini hanya untuk kalau darah dia mungkin di bawah 50% bisa dipakai skill ketiga ya. Jadi kalau hampir sekarat gitu pakai skill ini bagus sekali. Bisa langsung sembuh total darahnya. Bisa langsung penuh kembali 100% ya. Jadi ini skill paling jos menurut saya. Stamina 36, cooldownnya 1. Itu sangat irit, efeknya sangat bagus sekali. Memang satu sinergi tim itu memang berfungsinya banyak sekali ya. Nah, kita belum bahas untuk keuntungannya juga ya. Nah, untuk skill keempat, dia memberikan kerusakan masif. Coba masif, staminanya cuma 42, padahal masif. Masif itu urutan keempat ya, besar sekali. Hampir mendekati ke insan ataupun terbesar ya. Urutan kelima kan terbesar. Nah, ini urutan keempat. Dia memberikan urutan keempat, masif, kerusakannya berelemen tanah untuk satu musuh saja. Setelah itu dia mendapatkan efek positif yaitu damage boss. Ini urutan kerusakan penambahannya kedua ya. Menambahkan kerusakan 50% selama 3 giliran di giliran selanjutnya. Beda ya, itu 50%. Kalau skill kedua double damage ini untuk 2 giliran. Bagus. Double damage 2 kali lipat atau 200%. Ya, kalau boss damage ini 50% ataupun bisa dibilang setengahnya dari total kerusakan. Contoh, Blinsaur memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk ke musuh 1B 500 kalau efek damage boss. Kalau yang double damage dia memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk ke musuh adalah 2B, langsung dikalikan ya. Seperti itu. Ini untuk skill-skillnya ini sangat-sangat ramah sekali ya, sangat bagus sekali, saya sangat suka. Kita akan bahas untuk sinergi timnya. Kalau dipakai mungkin di Cavern of Assassin Cavern of Assassin atau dipakai di mana ya? Di Dengwons ya, karena di Cavern itu nggak ada ya. Ancestor nggak bisa dipakai ya. Nah, di Dengwons ataupun di mana ya? Pokoknya di Dengwons lah ya. Nah, itu nggak ada nampil untuk sinergi timnya. Hanya saja kalau kalian pakai di era saga ataupun di push trophy, nanti ada penambahannya sendiri di sini di bawahnya ya. Jadi full sinergi tim seperti ini ya, yang disarankan oleh pemainnya si social point ya, udah disediakan monster-monsternya. Setiap ancestor itu punya sinergi tim, jadi punya timnya sendiri. Ada ancestornya sebagai raja, nanti ada anak buahnya. Nah itu adalah namanya sinergi tim, berfungsi sebagai memberikan efek booster. Boosternya berfungsi sebagai, nah ini ada kerusakan itu nanti kalau sinergi tim ada plus mungkin 5000, speednya plus 5000, darahnya plus 50.000, staminanya plus 50. Nah kayak gitu, itu adalah fungsi sinergi tim ya, jadi sebagai penambah ya. Jadi kayak gitu, semua rekan tim kita itu mendapatkan booster nanti ya. Itu adalah fungsi dari sinergi tim, jadi bagus sekali. Nah untuk animasinya seperti ini. Dihantam batu dari atas, kasihan ya.
Ya kurang lebihnya seperti ini untuk reviewnya si Blinsaur ya. Kalau kalian penasaran yang satunya namanya Blastrodon dan juga Ancestor Linus and Cerberus, kalian lihat review saya yang sebelum-sebelumnya itu juga sudah ada. Kalau mau kalian pakai di push trophy masih boleh karena memang eranya masih terbaru, speednya masih tinggi, masih tak sarankan kalau mau dipakai di defense mungkin ya. Boleh saja ya, bagus. Nah, terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih juga yang sudah bergabung di channel ini entah sebagai channel member di sebagai eksklusif VIP ataupun diamond. Dan juga saya sangat-sangat berterima kasih sekali buat yang selalu hadir saat saya live setiap malam dan juga membantu tap-tapnya ya, entah nggak memberikan gift pun aman, yang penting dibantu tap-tap dan juga nyari-nyari have fun ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.